Langsung dokter tuh langsung tanpa basa-basi langsung ngomong, Bu, tangan anak ibu nggak ada, kaki kanan ibu nggak tahu nih ada apa enggak. Nah, Atta ini memang udah kena, nggak, pembentukannya nggak bagus. Pilihannya ya antara mau dibuang atau enggak. Diangkat, pas dikasih ke aku lihat, aku langsung nyium tangannya nggak ada. Aku bilang, maafin Uma ya nak. Terus kaki kanannya juga maafin Uma ya nak. Jadi Good day sahabat rock and roll, selamat pagi. Aku hari ini bahagia banget karena di segmen Ibu Baru Tahu aku kehadiran, aduh sahabat, aku sahabat rock and roll ini Mbak Lestari. Hai Mbak. halo. Sebutnya tuh sahabat rock and roll iya. karena kayak Mbak Lestari ini seorang ibu, seorang istri yang rock and roll. Ya betul. Ya kan, rock and roll tuh semangatnya Iya, luar biasa ya kan. Dan hari ini, aku didatengin sama Atta. Hai Atta. Hai sini. Hai guys, gimana? Hai guys, Hai guys. Tadi aku nanya, Atta nama lengkapnya siapa? Atta Ladia Saputra. Wih, cakep banget. Bukan Atta Halilintar ternyata ya. Semoga rezekinya kayak Om Atta Halilintar ya. Amin. Ya enggak? Amin. Amin, karena kata kamu jadi YouTuber. Ya kan, ini Om Atta dengerin nih, ada Atta juga nih mau jadi YouTuber kayak Om Atta Halilintar. Nanti kita tag Om Atta ya. Siap? Happy nggak kesini? Happy. Ih, seneng banget. Pulang sekolah tadi ya Mbak? Iya. Kamu pulang sekolah? Iya. Langsung kesini? Iya. Jauh nggak? Jauh. Jauh. Aku ajak main dan ternyata mau main kesini. Thank you udah datang ya. Sama-sama. Sama-sama. Mbak, Ya. kita mau ngobrol-ngobrol Boleh. karena di segmen Ibu Baru Tahu Mbak Lestari memang biasanya kita menceritakan cerita sharing lah ya, karena biar mungkin ibu-ibu di sana juga biar lebih Iya. tahu, lebih paham dan lebih banyak kasih input ya, Iya. pembelajaran lebih ke situ Mbak. Dan thank you banget sahabat rock and roll, Mbak Lestari sudah bersedia ini dengan kesepakatan memang mau men-sharing cerita tentang Atta tanpa paksaan gitu ya Mbak. Iya. Thank you banget, kita mau cerita tapi sebelumnya kita saksikan yang rock and roll berikut ini. Mbak, jadi Atta Ya. punya adik ya? Punya adik Namanya Ceisha. Ceisha. Kalau Atta umurnya 4,5. pas setengah, Ceisha Baru 6 bulan. 6 bulan. Sepasang ya. Ih, aku sangat ngiri kalau udah punya sepasang. Aku cowok-cowok. Nanti Atta harus ketemu ya sama Kak Alif. Hai Kak Alif. Hai. Kak Alif. Kak Aldan. Ada Kak Inzaghi. Aku punya ponakan laki juga, pemain bola. Aku mau tanya-tanya karena aku juga sempet cek ya, di baca-baca juga di TikTok ya lumayan gitu. Cerita zaman dulu-dulu nih awal-awalnya. Awalnya gimana Mbak? Katanya aku denger memang sudah tahu ada tanda-tanda ada kelainan. Seperti itu gimana Mbak? Jadi awal mulanya kan saya periksa di bidan. Di bidan itu dibilangnya normal, dibilangnya sehat. Tapi kan karena saya operasinya pasti sesar karena mata saya minusnya udah tinggi. Oke. Jadi saya ke rumah sakit untuk pertama kali dulu di sana.
di sana sudah masuk usia 3 bulan katanya di kandungan. Sampai di sana diperiksa, dokter nanya ada keluarga yang bogel nggak gitu. Oh, dia bilang gitu. Dilihat mungkin dari kaki kanannya. Kaki kanannya kan pendek. Nah, ditanya Mbak, ada riwayat bogel nggak di keluarga? So saya langsung kaget tuh, nggak ada gitu kan. Jadi pas disaranin dokter, yaudah kita coba dulu untuk minum vitamin kalsium, susu kalsium yang pokoknya yang tinggi kalsium ya Bu. Cuman kan kita namanya khawatir ya kan, namanya kepikiran nggak bisa tidur nyenyak nggak apa, akhirnya nanya-nanya ke temen yang memang lagi sekolah bidan, jadi aku tanya mesti kemana ya gitu. Katanya, so coba deh ke RSCM buat USG feto maternal di sana. Oke, itu masih 3 bulan. Masih 3 bulan. Nah, saat itu kan jelang seminggu kan baru USG feto maternal. Baru kelihatan pas USG feto tuh kan disuruhnya sendiri karena kan nggak boleh didampingi. Jadi di sana itu langsung dokter tuh langsung tanpa basa-basi langsung ngomong, Bu, tangan anak ibu nggak ada, kaki kanan ibu nggak tahu nih ada apa enggak. Nah, gitu langsung jelek. Karena udah kebentuk ya dia. Iya, gitu, langsung jelek, langsung ya Allah gitu kan. Jadi di dalam ruangan pun saya nangis, nggak bisa langsung nggak nangis gitu kan. Nangis, napas ditanya dokter gimana, kenapa, bener enggak, bilang gitu. Ditanya, Bu, diem dulu, digituin. Saya ini lagi ngejelasin dulu, nah, tapi kan namanya saya bertanya, iya pasti shock lah. Anak pertama soalnya. Anak kedua Bu. Oh, anak kedua. Ada kakaknya. Ada kakaknya. Alhamdulillah normal, udah SD. Anak kedua ya. Anak kedua. Terus? Iya, saat itu pas keluar ruangan nangis ya, suami juga nggak ngerti kenapa, karena kan saya belum bisa ngejelasin gitu, masih takut gitu untuk ngejelasinnya. Atau mau apa nak? Mau mainan? Mau ini? Mainan atau mana? Mainan atau mana? Mainan atau. Jadi ya abis itu disuruh balik lagi ke rumah sakit yang ngejelasin. Tapi waktu itu dokter ketika melihat hasil USG-nya dia nggak kasih suggest. Minum apa atau apa? Belum. Jadi disuruh balik lagi kan, karena di RSCM kan aku bayar tunai. Jadi kalau untuk BPJS harus balik lagi ke rumah sakit awal gitu, awal pemeriksaan. Jadi pas pemeriksaan di rumah sakit Hermina Cilengsi itu baru dibilang Atta ini memang udah kena pembentukannya nggak bagus gitu. Oh, pembentukannya nggak bagus. Pilihannya ya antara mau dibuang atau enggak, tapi saya nggak bilang nggak buang karena kan sudah ada nyawa. 3 bulan. Iya. Jadi tapi sempat ditawarin gimana Bu, mau take it or leave it gitu. Cuman saya milih ya Allah udah titipin mungkin saya gitu. Jadi ya sudah saya terusin ya sampai saat ini. Oh, suami gimana ketika tahu bahwa seperti ini nih gitu? Awalnya takut. Kita takut untuk bicara ke keluarga Bu, saya takut. Ya, jadi saya sempat ke beberapa rumah sakit, nggak hanya ke sana aja. Jadi benar-benar mastiin apakah benar ataukah memang salah pemeriksaannya. Tapi pas sudah ketiga kali rumah sakit ternyata memang kondisi anaknya seperti ini. Saya bicara ke keluarga saya, ke keluarga suami. Mereka masih shock, pasti shock. Dan alhamdulillahnya mereka terima gitu. Tapi apa yang diucapkan sama Mbak Lestari waktu sama keluarga? Aku nggak ngebayangin gitu, kayak menyusun kata-kata yang contoh sama ibu ya. Aku sama mamaku langsung mama. Pasti kan mama. itu paling terbaik sama mama ya. Itu gimana Mbak? Mamaku paling bilang, Mama, anak Lena nggak sempurna gitu. Kenapa nggak sempurnanya? Mama nanya kan. Aku jelasin kondisinya kayak gitu. Ya, Mama cuman langsung meluk dan bilang sabar. Masya Allah gitu. ya. Ya sempet ada penolakan batin Mbak, wajar. Iya. Ya kan, wajar ya Mbak. Kita namanya. seorang wanita, ya, seorang ibu. Selama sampai 7 bulan tuh saya masih ngerasa males. Males gimana sih Mbak, males buat aktivitas, males buat makan juga jadi nggak nafsu. Gitu. Iya. Ya karena, mungkin karena bukannya nyalain Allah sih, bertanya.
bertanya dalam sujudku, nanya kenapa saya gitu. Saya Dari salah, sejuta iya. banyak ribu. Kenapa saya? Kenapa Kenapa saya? ditip-tipin? Apa Iya. saya kuat? Saya nggak mampu. Dan selalu ngomong kayak gitu. Iya, iya. Terus kalau saudara dari atau orang tua dari mertua, dari Alhamdulillah nerima semua. nerima juga? Iya. Oh. Alhamdulillah mereka support Kak. Support batinku, support kekuatanku untuk Alhamdulillah menerima. ya. Iya. Oh. Tapi ketika sudah 3 bulan, itu kan perjalanan panjang ya. Iya. 4, 5, 6, 7 bulanin. 8, 9 sampai harus melahirkan ya. Iya. Itu tadi kan sempet ya ada Iya. pro dan kontra Iya. pasti ya. Iya. Itu gimana Mbak akhirnya Nguatinnya ya. nguatinnya? Saya searching Mbak, dengan searching anak kebutuhan khusus, terus yang di luar negeri juga ada yang kondisinya kayak Ata gitu. Jadi saya ngeliat, wah ini ibunya aja kuat, nerima apa adanya gitu kan. Ata pun mungkin kalau bisa memilih nggak bakal memilih untuk kayak gini iya. gitu kan. Cuman Bukan karena salah Ata. iya, cuman memang udah Allah titipin ke kita, berarti kita mampu, itu aja sih. Tapi penyakitnya sindrom apa itu Mbak namanya? Sindrom Meromelia. Sindrom Meromelia. Melia. Itu dokter kasih tahu dari pas Pas atau udah lahir. atau udah Nah, lahir? terus kita cari tahu kan. Jadi pas aku penanganan aku di rumah sakit itu sama saja kayak ibu-ibu hamil biasa Ya, gitu. periksa. Karena kan ya periksa, minum vitamin, Vitamin, susu, ya. Dia ASI juga. ASI juga ASI. sampai 2-3 tahun malah. 3 tahun. Hebat Ata. Jadi pas Ata udah lahir, baru dari Rumah Sakit Hermina Bekasi dirujuk ke RSCM. Nah, dari RSCM tuh penegakan diagnosanya tuh yang panjang. Ada dijadiin contoh kasus gak sama mereka SCM kasusnya Ata? Ata itu Penelitian atau ya, apa? karena kan namanya di sana kan benar-benar penelitian untuk dokter-dokter yang mau ambil spesialis kan. Jadi tiap seminggu tuh Ata di sana 4 hari, Senin sampai Kamis tuh beda-beda poli. Nah, di poli di yang pertama pasti buka baju, dipoto, ditanya-tanya gitu. Jadi ya pas penegakan tuh kita udah capek mungkin ya, jadi tiap kali minggu tuh beda dokter lagi gitu. Jadi Iya. udah capek nih, apa nih harus yang bener-bener. Jadi nanya akhirnya sampel darah Ata bisa diambil buat penegakan gitu, penegakan persis gitu. Jadi selama ini Ata di RSCM tuh untuk ini aja sih, untuk kayak ortopedinya, tulangnya, terus sempet di EKG, sempet direkam jantung ya, sama semua otak ya. semua diperiksa Iya. gitu. Ata makannya banyak nggak? Ata makannya Jujur sama Tante Ida, Ata makannya banyak nggak? Banyak. Hebat. Di apa? Di blender ya? Apa? Di blender ya? Di blender ya? Ata makannya apa? Banyak. Makannya apa misalnya? Tatang. Makannya Bubur. Apa? So. Tapi di blender Iya. sama wortel. Iya. Ya. Harus diajak ngobrol nih sama rock and roll. Nggak dia bilang, aku nggak diajak ngobrol. Gitu ya Taya? Nah, susah. Oke, ketika mau melahirkan, kan udah mau 9 bulan, Iya. kan deg-degan. Iya, di ruang operasi ya. Terus Iya, kayak kita, aduh. masih berharap dulu. Ya, mukjizat. Mungkin udah salah nih diagnosanya. Coba pas kun udah keluar fayakun dari ya. perut tuh lengkap gitu. Ya Coba. Allah, iya kun fayakun, bismillah. Bisa. Ya. Ternyata memang di ruang operasi tuh dokternya dokter kandungannya udah Abijin, bilang ke dokter anak, kondisinya kayak gini nih dok gitu. Oh ibunya udah tahu, dikit sama dokter anak tuh udah tahu gitu. Jadi pas lahir saya bilang ke Sesar kan? ya, bilang ke suster saya mau lihat anak saya saat ini Dulu. juga gitu kan. Ya Bu, nanti dibersihin. Setelah Bius lokal atau semua? lokal. Jadi masih langsung melek. Jadi Terus? pas Ata diangkat dari perut saya tuh, ya Bu saya bersihin dulu kayak gitu. Jadi pas diangkat, pas dikasih ke aku lihat, aku langsung nyium tangannya nggak ada. Aku bilang maafin Uma ya nak, terus kaki kanannya juga maafin Uma ya nak. Jadi
ngerasa di pas Atta lahir tuh dia nangis dia apa. Aku masih langsung kepikiran, ya Allah ke depannya kayak gimana gitu. Atta akan kayak gimana gitu. Jadi masih sampai sekarang pun kalau Atta bener-bener ngasih kejutan tuh saya tuh, oh berarti Allah balas doa-doa saya gitu. Karena kan ya, karena dulu kan saya mikir Atta nanti kayak gimana ke depannya, bisa gerak atau enggak gitu. Alhamdulillah pinter, baik. Takutnya maksudnya, ternyata nggak bisa ngomong, tiba-tiba nggak berkembang lagi, gitu. Tiba-tiba nggak bersuara gitu, kayak gitu ya. Aduh, ini. Kalau misalnya, tapi anak-anak sekarang kan juga, aku lihat Atta sekarang tuh di luar dari bayangan aku ya, maksudnya wah gitu, aktif banget gitu, terus seru ya tak? Ya nggak tak? Iya. Waktu pertama lahir ya kan tadi, ya tetap ya namanya anak kan titipan, rezeki juga. Iya. Kita nggak tahu ya anak rezeki, alhamdulillah ya. Mbak bisa ya membesarkan sampai sekarang gitu. Tapi treatment khususnya gimana tuh Mbak? Aku ini mohon maaf sebelumnya nih, maaf sebelumnya bukan maksud menanyakan atau netizen takutnya wah nanyainnya yang kayak gitu. Tapi bagaimana ketika lahir? Kan kita udah tahu. Ya ada kebutuhan khusus ya gitu ya. Terus tadi waktu pas udah mulai ngomong atau belajar untuk bangun dari tempat duduknya, karena kan yang lainnya sempurna gitu. Itu gimana Mbak? Jadi awalnya di RSCM itu bilang anak saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh dia sudah didiagnosis. diagnosanya langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman namanya naluri ibu, saya yakin anak saya pasti bisa survive gitu. Jadi di Atta ini saya perlakukan seperti anak saya yang lain, anak saya yang pertama normal. Ya kan. Saya belajarin dia untuk tengkurap. Untuk tengkurap dengan keterbatasan dia. Jadi apapun dokter bilang anak ini nggak bisa ngapa-ngapain, saya pasti yakin anak saya bisa. Gitu. Tetap dijemur, tetap diajarin. Tengkurap, duduk. Jadi duduk awalnya dia nggak bisa duduk sendiri, tapi saya dudukin. Tapi lama-lama setelah saya kasih tahu Atta pakai tangan ini buat ngedorong. Jadi dia awalnya dari duduk tuh begini, posisinya masih begini, tapi dia bisa ngangkat pakai kepalanya. Itu umur berapa tuh ya? Atta bisa duduk itu 9 sampai 10 bulan. Oh bisa dibilang normal ya? Iya, makanya saya bilang awal dokter bilang anak saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya langsung shock, saya langsung nggak kesana lagi semenjak saat itu. Apalagi tidak kan memberikan karena motivasi ya. Iya, jadi malah ngedonin, Mbak. Bukannya kita malah memotivasi untuk anak kita yang kayak gini tuh malah ngedon. Jadi, wah, udah deh kayaknya kita nggak usah ke rumah sakit, kita cari alternatif lain aja. Ya mungkin kalau di rumah sakit kan untuk pasti operasi ya kan ngebenerin. Cuman ada jalan pintas yang harus kita keluarkan. Kalau kita anak sudah perlu kebutuhan khusus, misalnya ada kekurangan, terus kita operasi lagi. Iya, takutnya malah tidak dampak kemana-mana ya. Terus habis itu saya lebih memilih terapi. Atta sempat terapi di salah satu tempat terapi itu di Cibinong itu sempat hampir 2 tahun. Dari itu udah bisa ngesot dari sana gitu. Atta mau nyanyi nggak? Nyanyi dong. Kalau Atta nyanyi besok tante kirimin mainan Cars. Mau nggak? Coba dong nyanyi dong. Indonesia Raya kan bisa. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jati pandu ibuku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Keren. Itu bisa nyanyi. Iya, aku kirimin. Wah, pintar banget. Luar biasa. Bulu matanya juga cakep banget.
banget. Jadi kamu bisa jalan waktu umur 9 bulan. Ngesot itu Ngesot umur berdiri bangun Iya. 9 bulan. Jalan ngesot itu jalan ngesot itu hampir 2 tahun. 2 tahun. Tuh nyanyi ngomong udah rada sebelum 2 jelas. tahun, Iya, sebelum 2 tahun. Rambutnya juga keren banget ini. Ya enggak? Ya enggak? Kamu liatin baju aku terus deh. Karena ini gambar apa? Rantai. Apa? Gampang apa nak? Rantai. Rantai. Duduk yang benar sayang. Bismillah. Bismillah, duduk yang benar. Geser. Capek ya? Tapi Capek ya. Kita lagi cerita Ata nih soalnya nih. Terus akhirnya pakai ke konsultasi ke dokter mana setelah itu? Konsultasi untuk ortopedinya ke dokter di Rumah Sakit Cibinong. Cibinong. Nah, jadi Atta sempat operasi juga. Ini operasi jempolnya. Oh, tadinya Tadinya ada dua. Dua. Kayak perahu bentuknya. Nah, itu mengganggu, salah satu mengganggu aktivitasnya untuk menggenggam. Jadi sama dokter yang ke arah dalam sini dipotong. yang kecilnya yang dibuang. Terus kalau Ya. tangan apa katanya dokter? Tangan emang udah nggak bisa. Kecuali nunggu pakai palsu. Ya. Hmm. Cuman kalau pakai palsu kan bingung. Tungkainya Atta nggak ada. Tungkainya Jadi, juga nggak ada ya? Jadi langsung blast, langsung badan gitu. Oh gitu, jadi nggak ada. Kalau ini sama dokter ada saran? Awalnya disaranin itu pakai alat bantu kaki namanya apa kafo. Cuman pas dipasang kemarin udah sempet, aku juga udah sempet ada yang ngasih buat bayarin buat bikinnya. Pas sudah dibikin ternyata nggak kepake Kak. Jadinya ternyata sumbunya itu Atta di sini di panggul. Lemes. Kalau maksudnya kita kan ininya. kalau kita kan ngeplek gini kan. Kalau paha. dia lepas gini dan dia nggak ada yang bengkolnya. Pegangannya, Iya. pegangannya. Dari situ yang udah nggak bisa. Jadi dulu sempet terapi pakai alat itu dan dia nangis. Oke, berarti Jadi kesakitan mungkin karena ininya kan nggak masuk. Jadi pas dipaksa dia buat berdiri dengan alat itu dia kesakitan katanya. ya, berarti istilahnya sebagai seorang ibu, orang tua ya, maksudnya sama suami juga sudah banyak mencoba alternatif untuk melakukan Berusaha. apa yang bisa dilakukan gitu ya. Cerita dulu di sekolah. Atta bangun tidur jam berapa? Jam berapa nak? Hai guys. guys. Atta bangun tidur jam berapa? Tuh. Bangun tidur jam 7. Terus Terus apa nak? Terus apa? di Mandi. Yang benar mandi dan Mandi dan gosok gigi. gosok gigi. Terus terus ini. Terus Atta ngapain lagi? Atta ngapain Ma? lagi? Makan. Makan. Berangkat sekolah jam? jam berapa? Jam Aku berangkat sekolah. 7:30 naik mau? Sekolah naik motor. Pulang jam? Jam berapa? Lupa. 11. 11. Sekarang Tante Farida tanya, Atta punya temen gak di sekolah? Punya. Namanya Namanya siapa? siapa? Namanya siapa? Coba yang diingat namanya siapa? Malu. Ada yang namanya Ida nggak? Gak ada. Ya, nggak ada. Namanya siapa? Namanya siapa temennya? Api. Aduh, Afi, Hafiz. Hafiz. Sama siapa? Oh, sama siapa? Yang cewek, yang cewek. Yang benar dong. Yang cewek siapa? Yang benar dong. Yang Kira. Terus? sama Sapila. Terus? Sama Elia Jet. Eli aja. Nah, kasih tahu di situ. Atta senang sekolah. Coba. Aku senang sekolah. Dan Atta mau sekolah terus dong. Iya. Nah, sampai kuliah. Lucu banget. Terus di sekolahnya sekolah biasa atau sekolah khusus? Ada yang inklusinya. Inklusi itu kan maksudnya? Inklusi itu jadi sekolah inklusi itu sekolah di reguler yang dicampur dengan ada anak-anak kebutuhan khususnya gitu. Jadi untuk
TK-nya hanya Ata aja, cuman di yang SD-nya itu ada anak-anak yang Down syndrome, yang autis, itu kakak-kakak kelasnya Ata di SD gitu. Jadi awalnya saya nyari Bukan sekolah. sekolah luar biasa ya? Bukan, Bukan, Kak. beda. Beda. Sekolah biasa tapi ada inklusinya. Iya, jadi khusus untuk ada guru pendampingnya. Ada guru pendampingnya. Iya. Jadi awalnya saya nyari PAUD di dekat rumah tuh PAUD, tapi Ata nggak pernah mau. Nggak, Uma, udah bisa milih, Mbak. Pinter. Terakhir kan memang terakhir itu tujuannya memang ke situ. Jadi kan, nah pas di sana Ata ini langsung turun sendiri, ngesot sendiri, main sendiri. Senang. Nah seneng. Terus Iya, tanya, Ata mau sekolah di sini? Iya mau. Gitu. Memang kalau sekolah harus anak yang suka. Iya. Iya, karena ya Pak Ut dia nggak mau ya udah. Iya. Terus pengalaman pertama sekolah gimana, Iya. Mbak? Challenge Ya. lagi nggak? Maksudnya kan kamu udah melewati stepnya sabar dari hamil, Iya. melahirkan, Iya. challenge lagi sama Allah diuji nih Iya membesarkan. betul. Sama Allah dinaikin kelasnya ya. Dinaikin. Kelasnya Masya Allah. Insya Allah banget. Iya, naikin lagi kelasnya nih sekarang menyekolahkan. Iya. Ada challenge-nya apa tuh Mbak? Challenge-nya Gimana itu aku- pas aku kan nganterin hanya sampai depan ya Mbak. Terus ngeliat dia ngesot bawa tas, dadah Uma gitu kan. Kita langsung dep ya Allah. Aku ngerinya teman-temannya bisa nerima enggak gitu. Kita tuh paling Iya. orang tua tuh mikirin omongan orang ya. Iya. Takut menyakiti anak Takut. kita. Dan aku takutnya Ata juga minder, karena awalnya takutnya Ata ini nggak percaya diri, takutnya karena kan aku juga di rumah, namanya aku di kampung, aku jarang keluar. Karena kan kalau di kampung kan jarang nemuin anak yang kayak gini. Dulu pas ikut pengajian juga Ata tuh capek ditanya mulu, ih kok tangan Ata nggak ada, itu pas di pengajian di kampung, ih kok tangan Ata nggak ada, ih kok jarinya begitu. Yang buat Ata sendiri akhirnya nggak mau ke pengajian lagi, nggak mau ngaji lagi. Mengganggu. Nah, Dia tuh dia jadi ya pada maksudnya- Ata udah bilang lagi dipinjam Allah tangannya. Gitu. dia jawab gitu. Dia jawab sendiri. Masya Allah pintar. Nah, tapi kan lama-lamaan kalau ditanya terus kan anaknya juga Boring. Jadi, iya, jadi Kesel. pas ditanya Ata yuk ngaji nggak mau Mak gitu. Dari situ saya sekolahin di mana ya gitu. Nyari-nyari akhirnya dapet ya di daerah sana Citerep sana Bogor masih Iya, deket. dekat rumah. Mm-mm. Iya, kalau ditanya orang ya Tak ya. Ata, kalau ditanya orang, tamu tangan Ata pada pengen tahu ya Tak ya. Nih ditanya iya. Lucu. Ata, ditanyanya kalau tanya orang, Ata tangannya kemana? Lagi di apa nak? Jawabnya nak. Minjem awal. Dipinjem Allah, ya kan? Pintar. Duduk yang Hebat mana, dia Mbak? jawabnya. Terus akhirnya pas udah sekolah ini udah berapa lama? Udah baru masuk tuh Juli. Ini copot aja. Baru Juli? masuk Juli. Terus tapi dia nyaman. Nyaman alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah sekarang belum ada bolosnya, belum ada kendornya, semangatnya. Masih Seneng semangat. banget. Itu pakai baju apa sih? Batik yang aku lihat yang. Iya, warna hijau. batik. Batik. Ada seragamnya Ada sampai seragamnya. sampai hari Seru Jumat. banget. Terus kalau makan di sekolah Ata gimana? Makan apa nak? Bubur. Enggak, bilang makan apa? Kenapa? Burger. Dia ngeledekin aku. Makan Jadi apa? kalau biskuit ya cuman dijilat-jilat aja. Biskuit. Iya. Terus? Terus kalau susu udah itu aja sih bekalnya. Jadi Bekalnya. makan dulu paginya. Nanti kalau jam istirahat paling nyemil susu, udah minum susu. Susu. Wah, seneng banget susu. Terus apalagi Tak? Apa teh? Tahu. Oh, tak tahu. Nggak tahu, dia sukanya bubur. Bubur. Tuh, dia ngeledekin. Ini muka apa nih? Muka ganteng. Muka ganteng tuh ya? Muka apa? Ih, Muka yang ganteng bener. ya? Oke, kita kembali lagi nih. Ada yang kelewat tadi aku. Waktu pas sambilin Ata kan udah ketahuan tuh hasil penelitiannya. Kalau ada masalah lah, ada nggak sempurna lah. Iya. Ada saran-saran itu kan nggak pantangan apa gitu. Jadi kalau untuk kata ini, untuk ibu hamil ini yang baru banget, disuruhnya USG awal si feto. Jadi pas perkembangan janinnya ketahuan di usia 18 minggu harusnya sudah USG feto. Feto. Ya itu feto maternal. Untuk makanannya juga dijaga. Ada pantangan. Kalau untuk kalau untuk kehamilan yang aku kedua ini nih,
Kan karena ada riwayat Atta ini, Iya. jadi disuruhnya lebih banyak kalsiumnya, takutnya karena kan memang sindrom Meromelia ini 1000 banding 1 kelahiran. 1000 banding 1 kelahiran yang punya kasus yang Iya, sama. jadi untuk kayak Atta ini harus next kalau misalnya hamil lagi ibunya itu lebih banyak Dihajar kalsium, maksudnya kalsium. lebih banyak asupan kalsium. Iya, kalsiumnya. Karena gitu. lebih ke tulang tadi, Iya, perkembangan tulang. Dan Mbak Lestari tuh nggak ada riwayat keluarga loh, Nggak sahabat ada. rock and roll. Itu maksudnya kan kayak kalau riwayat mungkin bisa ada historinya. Iya. Kok ini sama sekali nggak Nggak ada. Dan kasusnya 1000 banding 1. Jadi buat sahabat rock and roll yang hamil, jadi mesti lebih aware ya Aware, iya. tentang kalsium, dan mungkin 3 bulan tadi langsung bisa dicek ya, itu untuk bukan cuma kan USG, biasa USG hitam putih. Iya, betul. Yang biasa. 2 dimensi. Kalau bisa USG-nya yang tadi dibilang sama Mbak Lestari biar lebih kelihatan gitu ya. Dan jangan bosan-bosan minum vitamin deh, gitu. Jangan Karena bosan-bosan minum pas vitamin. lagi kalau lagi kondisi Apalagi kayak hamil. Karena kalau orang hamil itu memang wah itu kesedot semua ya. Iya, betul. Kalsium, kalium, semua itu kesedot ya. Terus kalau yang sekarang pas lagi hamil, hamil lagi tuh kan jaraknya berarti sekitar 4 tahun. Itu nggak ada trauma, Mbak? Sempet Mbak, jadi kita sebenarnya ini hamilnya itu nggak disengaja hamil ADHD ini, jadi emang pas KB ternyata langsung isi gitu, jadi qadarullah udah dititipin lagi, ada ketakutan sendiri jadinya, wah langsung nanya sama dokter yang biasa, coba cek dulu deh sambil minum vitamin, diresepin vitamin tulang dan segala macemnya. Pas diperiksa feto tuh di usia udah 20 minggu karena kan USG feto nggak termasuk murah Mbak untuk saya, jadi masih nabung dulu dari hasil jualan, jadi langsung pas sudah ada hasilnya langsung USG feto gitu. Alhamdulillah dokter bilangnya bagus ya. Suami juga happy. Iya, alhamdulillahnya. Jadi ada yang bisa jagain Atta kan. Iya. Kita kan mikir nggak, makanya kenapa saya mau sekolahin Atta biar mandiri, karena kita hidup di dunia ini nggak selamanya dampingin Atta gitu. Iya. Aku pengen kenapa Atta bisa sekolah, Atta bisa ngerjain semuanya sendiri itu karena batas waktu di dunia ini nggak ada yang tahu. Nggak ada gitu. yang tahu dan kita nggak tahu kapan. Iya. Gitu. Terus untuk Atta, kan tadi kan kita udah tahu ya nggak bisa dipakein Iya. kaki, alat bantu, tangan juga nggak bisa. Ada alat lain yang disarankan sama Ya, dokter? itu kursi roda selama dia masih Kursi roda yang itu ya, yang bisa Atta pakai langsung manual pakai matic itu yang dipencet. Oh oke. Jadi itu yang mungkin diharapkan bisa nabung untuk bisa terwujud. Oke, sekarang ini Atta lagi excited sama mainannya, ya kan? Mbak Lestari mungkin kasih tips ya buat teman-teman ibu rock and roll yang ada di sana di parenting menghadapi ya, kita anak pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Bagaimana tipsnya Mbak untuk teman-teman semua yang mungkin punya kasus sama atau lagi struggle juga gitu? Satu sih, kita kasih motivasi buat anak kita. Misalnya anak kita kayak kondisinya kayak Atta, jangan malu gitu. Karena kalau kitanya minder, kalau kitanya nutupin, malah anak itu nggak bakal percaya diri gitu. Jadi sabar, ikhlas, jalaninnya, insya Allah juga pasti bakal ngasih kemudahan di balik keterbatasannya. Iya. Jadi harus semangat. Semangat itu rock and roll banget ya. Kalau saya punya semangat didik anak 100, kayaknya Mbak Lestari 1000. Iya. Karena harus ke situ ya Mbak ya. Nah, nih ada pesan dari Uma. Manggilnya Uma ya? Kalau nggak Umi sih? Umi Mama ya. Ada pesan dari Uma buat Atta. Coba apa ya? Untuk Atta, Uma cuman pengen bilang Atta hebat, Atta anak kuat, Atta anak spesial yang bikin hidup saya berwarna-warni. Jadi intinya nanti kalau udah besar, lihat perjuangan kami sebagai orang tuanya, nggak pernah ada putusnya untuk Atta.
Jadi Ata juga biar mandirinya, semangatnya sampai nanti tua. Biar bisa bermanfaat juga buat nanti orang lain. Amin. Amin. Coba bilang apa? Amin. Amin. Ata mau ngomong apa sama Uma? Uma, terima kasih sudah sabar sama Sama Ata. Atta. Insya Allah Insyaallah Allah Allah memberikan barokah doa surga untuk Uma. Uma. Amin. Kasih sayang. Lapar. Siapa yang lapar? Atta. Oh, tante juga. Minum. Oke, sahabat Rock and Roll, demikianlah cerita aku. Ibu baru tahu sama Mbak Lestari dan juga Atta. Semoga bermanfaat dan aku ada request spesial seperti ini ya. Hai sahabat Rock and Roll. Hai guys. Hai guys. Apa kabar? Apa? Ini Atta. Ini Atta. Ini Atta. Sahabat Rock and Roll, ini teman aku Atta. Nah, Atta mau sekolah dan selama ini Atta sekolah gimana caranya? Sekolah. Susah jalannya. Nah, Atta bermimpi mau punya kursi roda buat sekolah biar lebih mudah mau sekolah. Dan Atta juga mau les. Atta mau les bahasa Inggris ya? Iya. Iya, Atta juga. Atta mau les matematika? Iya. Iya, teman-teman sahabat Rock and Roll yang mau bantu Atta seperti aku bilang tadi, boleh ya bantu ke rekening aku. Ini rekeningnya. Doa kalian, support kalian untuk Atta sangat bermanfaat. Bantuin aku ya. Silahkan diikutin dan thank you banget untuk perhatiannya dan mohon supportnya untuk Mbak Lestari dan juga untuk Atta biar bisa tetap semangat survive Attanya jadi anak soleh. Amin. Anak yang pintar, anak yang bermanfaat untuk keluarga dan juga untuk negara, dunia. Amin. Ya Allah. Pokoknya doa kalian sangatlah berguna, sangatlah bermanfaat buat Atta dan keluarga. Ya tak? Amin. Ya kan? Amin. Dah. Bilang, dadah, bilang. Ya.